Tiap pagi, kamu bangun, kerja dari pagi hingga malam, pulang ke kontrakan kecil 3 kali 4 meter, yang bahkan gak muat buat mimpi besar. Dan kamu pikir suatu hari rumah impian itu bakal datang. Tapi nyatanya, kamu jalan di treadmill, capek, ngos-ngosan, tapi gak kemana-mana. Ini kenyataannya. Kamu gak akan pernah bisa beli rumah kalau kamu terus pakai cara yang sama kayak sekarang. Gaji naiknya pelan, harga rumah naiknya kejam. Banyak orang gak sadar, mereka bukan miskin. Mereka cuma salah strategi. Realita finansial hari ini adalah harga rumah di kota besar naik 8 hingga 12% per tahun. Gaji naik rata-rata 3 hingga 5% setahun. Bahkan kadang stagnan. Rumah tipe 36 di pinggiran Jakarta udah 600 hingga 800 juta. Sedangkan DP rumah 15% 90 hingga 120 juta. Gaji UMR baru cukup buat bertahan hidup. Bahkan kalau kamu nabung 1 juta per bulan, butuh 10 tahun buat DP. Itu pun kalau harga rumah nggak naik. Tapi kenyataannya, setiap tahun harga lari lebih dahulu. Gaji itu kayak ember bocor. Setiap kali masuk, ada pengeluaran yang langsung keluar, seperti bayar kos, makan, pulsa, cicilan, bensin, nongkrong, dan tiba-tiba udah tanggal tua. Gaji hanya cukup untuk bertahan hidup. Gaji cukup buat bayar hari ini, bukan mimpi besok. Gaji bukan musuh, tapi bukan solusi jangka panjang juga. Gaji adalah active income, tapi kalau kamu berhenti bekerja, uang akan ikut berhenti. Masalahnya adalah orang kerja keras, tapi uangnya diem. Uang cuma parkir di tabungan, kena inflasi secara diam-diam. Sementara rumah lari kayak atlet lari maraton. Banyak orang yang kerja 10 tahun, tabungannya 100 juta. Tapi rumah yang dulu 300 juta, sekarang udah 900 juta. Padahal kamu belum pindah pekerjaan. Realita itu pedih. Orang kaya itu gak menunggu cukup uang buat beli rumah. Mereka bikin strategi biar rumah itu bisa beli dirinya sendiri. Strategi yang pertama adalah investasi dulu, baru beli rumah. Jangan menabung, tapi investasikan tabungan itu. Kamu bisa investasi di reksadana, saham, ETF, properti digital, maupun kripto. Pakailah prinsip bunga majemuk. Tujuan dari investasi adalah hasil investasi itu sendiri untuk dana DP. 1 juta per bulan di reksadana dengan return 12% per tahun. 10 tahun bisa jadi hampir 240 juta. Cukup buat bayar DP. Bahkan beli tunai rumah di luar kota. Strategi yang kedua, kamu bangun multiple income. Jangan cuma gaji. Kalau kamu cuma punya satu penghasilan, berarti kamu satu langkah dari kehancuran finansial. Kamu bisa mulai dari jualan online, Shopee affiliate, freelance, content creator, maupun dropship. Income tambahan 1 hingga 2 juta per bulan bisa mempercepat DP 3 hingga 5 tahun lebih cepat. Dan strategi yang terakhir, beli rumah bukan buat ditinggali.
Rumah pertama itu bukan buat ditinggali, tapi buat disewain. Carilah rumah under market value yang bisa kamu jadikan kontrakan. Nanti hasil sewanya bisa bantu nutup cicilan kamu. Kamu tinggal tetap kontrak, tapi punya aset yang kerja buat kamu. Simulasinya seperti ini. Beli rumah 300 juta, DP 45 juta, dengan cicilan 2,5 juta per bulan. Disewakan 2 juta per bulan. Kamu cuma nombok 500.000 setiap bulannya. Tapi asetmu naik 10% per tahun. Sekarang aku kasih ilustrasi kontrasnya. Sebut saja si A melalui jalur normal. Si A ini punya gaji 6 juta. Nabung 1 juta per bulan. Selama 10 tahun, terkumpul 120 juta. Rumah yang diincar naik dari 400 juta menjadi 900 juta. Sedangkan si B melalui jalur strategis. Si B ini punya gaji 6 juta. Nabung 500.000 setiap bulan. Tapi invest 1 juta per bulan. Hasil investasi selama 10 tahun 250 juta. Beli rumah 500 juta. Bisa DP dan cicilan. Dua orang dengan gaji yang sama. Tapi satu paham strategi. Satu cuma ngikutin arus. Hidup itu bukan soal kerja keras doang, tapi juga kerja cerdas. Kamu bisa mulai langkah praktis mulai hari ini. Yang pertama, cek ulang pengeluaran kamu. Potong gaya hidup yang nggak penting, seperti upgrade HP, ngopi setiap hari, langganan streaming 4 aplikasi. Yang kedua, buat rekening khusus DP rumah. Rekening ini bukan buat diambil. Auto debit dari gaji langsung ke instrumen investasi. Yang ketiga, tentukan target, lokasi, dan harga. Jangan terpaku di pusat kota. Carilah kawasan berkembang seperti Bekasi Timur, Serang, Mojokerto, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pelajari properti undervalue dan secondary market. Rumah lelang, rumah bekas, rumah belum diiklankan, itu adalah potensi besar. Mungkin kamu pernah lihat teman seumuran udah beli rumah. Kamu ngiri. Kamu mikir dia beruntung atau anak orang kaya. Tapi bisa jadi dia cuma lebih ngerti strategi. Kamu nggak harus langsung punya rumah hari ini. Tapi kamu harus mulai jalan ke sana hari ini. Karena kalau kamu tetap pakai cara yang lama, kerja, nabung, nunggu rejeki turun dari langit, kamu akan terus hidup di lingkaran sewa yang nggak pernah selesai. Ini bukan tentang rumah. Ini tentang kendali. Tentang punya pilihan, dan kamu layak punya itu. Like dan subscribe kalau kamu ngerasa video ini nusuk ke dalam hati kamu. Tulis di kolom komentar, kamu sekarang ada di fase mana? Udah mulai investasi, masih nabung, atau stuck di tengah?